Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, implementasi akhlak Rasulullah bersama narasumber kami yaitu Ustadz Umar Yusuf MSOS, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Ketika kita berbicara akhlak Rasulullah SAW yang mungkin sangat kita ingat terus menerus, yaitu Rasul diutus, salah satunya Rasul adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita tahu tentang keluar biasaan Rasulullah SAW, maka kita ikuti berbagai pendapat dari kaum muslimin muslimat tentang akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasul yang patut diteladani, ya sabarnya itu, terus ya ketulusan hatinya, semuanya lah, banyak lah pokoknya. Ya, untuk akhlak Rasul yang patut diteladani adalah amanah. Beliau sangat amanah. Beliau tidak pernah ingkar janji dan beliau akan menepati janji. Kemudian beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah untuk umatnya. Selalu bersabar dan disiplin dalam beribadah. Masya Allah ya. Pemaafnya, iya pemaafnya, karena kan nggak semudah itu kan untuk memaafkan orang lain, apalagi kalau misalkan kitanya udah dendam banget kan. Ya pemaafnya sih, dia mau dihajar sampai segimanapun, Masya Allah ya. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, Anda bisa mengikuti kami di Mutiara Pagi RRI Bandung, juga bisa simak di RRI Bandung Live, dan Anda bisa chat kami di setiap kesempatan saat tayang Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf. Pada kesempatan ini bagaimana implementasi akhlak Rasulullah? Nanti Pak Ustadz Umar Yusuf akan bersama kita. Pak Ustadz, ketika berbicara akhlak Rasulullah SAW, ini sangat banyak dan tidak akan pernah putus dari pembicaraan. Hal yang paling mendasar bahwa ketika ingin tahu akhlak Rasul adalah Al-Quran. Ini luar biasa. Seperti apa Ustaz? Baik. Bismillah. Betul sekali Ustaz bahwa berbicara implementasi akhlak Rasul, saya mencoba mengutip salah satu ayat Al-Quran ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus seorang Rasul kecuali untuk rahmat. Jadi untuk rahmatan lil alamin. Kalau bahasa Nabi sebelumnya itu menggunakan bahasa kaumku. Misalnya ya qaumi, wahai kaumku. Tapi kalau Rasulullah SAW itu bukan kaumku, tetapi lebih kepada bahasanya manusia. Kenapa menggunakan bahasa ya ayuhan nas, wahai manusia, jadi tidak kaumku, karena memang Nabi itu bukan untuk kaumnya pada waktu itu gitu ya. Kalau Nabi sebelumnya kan misalnya kaum Nabi Nuh itu hanya untuk kaum Nabi Nuh. Jadi bukan untuk rahmatan lil alamin. Atau misalnya zaman Nabi Musa, wahai kaumku. Jadi itu hanya untuk kaumnya gitu. Sementara Nabi itu lebih rahmatan lil alamin yang sifatnya universal. Karena memang Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Nah, jadi sehingga bahasanya tidak wahai kaumku. Nah kemudian salah satu misi Nabi itu yang sangat mungkin menjadi sebuah kajian itu bukan untuk mengislamkan non-Islam,
tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, gitu. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Kalaupun misalnya ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam, itu bukan karena dipaksa untuk masuk Islam. Ayo kamu masuk Islam ya. Nah, enggak. Tetapi banyak yang memahami bahwa yang tertarik dengan Islam ketika itu dengan Nabi karena akhlaknya gitu. Sampai karena begitu akhlaknya mulia sehingga orang-orang kafir Quraisy menjuluki Al-Amin. Jadi anak yang ya kan masih anak-anak gitu ya, jujur gitu ya. Dan itu ya dijulukinya dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi yang menjadi langkah selanjutnya, kenapa Nabi diusir, dimusuhi kan gitu ya. Padahal Nabi itu diberikan gelar Al-Amin gitu. Ternyata itu terjadi karena ketika Nabi sudah mendapatkan tugas. Tugas yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Dengan tugas beratnya adalah meniadakan ilah-ilah yang ada ketika itu. Dengan membumikan makna syahadat. Jadi syahadatain itu. Nah kemudian karena Nabi itu sebagai sosok yang mampu menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Nabi dijuluki dengan Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan dibuktikan dengan ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Maka Aisyah menjawab akhlak Nabi itu adalah kana khuluqul Quran, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, sehingga disebutlah Nabi itu Al-Quran yang berjalan gitu ya. Nah kemudian kenapa ini penting di dalam mengkaji akhlak gitu ya? Rasulullah SAW diposisikan di 100 tokoh terkemuka kalau tidak salah, saya lupa lagi. Dan itu Rasulullah diposisikan di nomor pertama. Dan yang mengarang itu seorang ateis. Seorang ateis yang memang tidak percaya terhadap Tuhan manapun gitu ya. Dan yang menarik dari tulisan itu bahwa yang menjadi daya tarik itu adalah satu akhlak doang gitu ya. Makanya hanya dengan akhlak followernya itu mengalahkan para tokoh yang lain kan gitu ya. Itu bisa mungkin subbreakernya itu ya sudah miliaran triliunan tuh ya. Dan itu yang mengarang seorang ateis, dan yang dikaji itu baru akhlak. Belum dari dimensi yang lain gitu ya. Dari akhlak, hanya dengan akhlak followernya tidak bisa dihitung lah gitu ya. Bisa ditanya dari ujung dunia timur, dunia barat, pasti mengenal Rasul, mengenal Nabi gitu kan. Bahkan kecintaannya dengan sholawat ya, itu sangat luar biasa. Ini dahsyat sekali gitu ya. Itu hanya dengan akhlak saja gitu ya. Hanya dengan akhlak. Karena Nabi memang di dalam berdakwah itu, kalaupun misalnya muncul perang, itu salah satu kejadian yang memang ada kalanya disengaja, ada kalanya tidak disengaja gitu ya. Tapi yang jelas Islam itu berkembang ke seluruh pelosok dunia bukan dengan peperangan, tetapi dengan akhlak gitu ya. Makanya di dalam Al-Ghazwu Al-Fikri, invasi pemikiran, salah satunya untuk menghancurkan Islam itu hancurkan akhlaknya kan gitu. Hancurkan akhlaknya. Kenapa salah satu sasaran Ghazwul Fikri itu hancurkan akhlaknya? Karena kalau umat Muhammad itu akhlaknya sudah hancur, itu akan menurunkan grade Muhammad kan gitu ya. Dan itu salah satu keberhasilan
misionaris, mungkin salah satunya, atau Zionis gitu ya, akan menghancurkan itu. Tuh kan umat Muhammad akhlaknya begitu gitu. Mungkin Muhammad juga kayak gitu. Itu akan menghancurkan. Jadi ifsadul akhlak. Jadi target invasi pemikiran, dan ini sasarannya adalah anak-anak, sehingga menjadi anak-anak yang akhlaknya tidak baik kepada orang tua. Kemudian para remaja, sehingga remajanya pun itu menjadi remaja-remaja yang tidak mengedepankan nilai-nilai akhlak. Nah, kalau akhlaknya sudah hancur, ya, grade Rasulullah di dunia itu menurun gitu ya. Dan itu mungkin banyak dicemooh gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, target Ghazul Fikri itu ifsadul akidah. Jadi ifsadul akidah itu hancurkan akidahnya. Satu misalnya, jauhkan umat Islam dari Al-Quran, jauhkan umat Islam dari masjid, jauhkan umat Islam dari Tuhannya. Kalau sudah jauh, gampang tuh dihancurkan gitu ya. Karena ruhnya sudah tidak ada. Ruh mencintai nabinya tidak ada, ruh mencintai Al-Quran tidak ada, ruh mencintai masjid, mencintai Allah tidak ada. Udah akidahnya gampang, artinya dihancurkannya gampang. Nah, oleh karena itu di dalam mengimplementasikan akhlak Rasul ini perlu perjuangan untuk saat ini, karena sekarang terjadi degradasi moral, degradasi akhlak, tergerus dengan dunia yang semakin serba mudah. Kalau dulu ingin mengetahui perkembangan dunia, mungkin ada TV di rumah kita dan itu hitam putih gitu. Tapi kalau sekarang ingin menguasai dunia, ini ada di tangan saya gitu kan. Tinggal diklik, kelihatan semua gitu kan. Ini hebat luar biasa. Dan ini media, ini sebenarnya benda mati gitu ya. Artinya tergantung siapa yang memakai. Ya, kalau ini dipakai untuk kejahatan bisa, untuk berdakwah juga bisa gitu ya, untuk menghancurkan akhlak juga bisa dari sini gitu ya. Ini dunia semuanya ada di sini. Ya, kalau dulu kan TV hitam putih itu pun ada di beberapa rumah gitu ya. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi gitu. Sehingga ada istilah sekarang umat Islam tawafnya di Ka'bah digital gitu ya. Ka'bahnya ini gitu ya. Karena tiap hari bertawaf di sini gitu ya. Tiap hari lihat ya kan. Nah, jadi mari kita sama-sama memanage HP ini dengan sebaik-baiknya, karena HP juga ini bisa dimanfaatkan untuk untuk dakwah gitu kan. Dakwah media, dakwah konten-konten dan sebagainya. Tapi yang jelas ini juga bisa dijadikan alat untuk memperbaiki akhlak. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Implementasi akhlak Rasul. Ini sejak kecil, sejak beliau baginda Rasulullah SAW lahir, kemudian dewasa, kemudian diangkat Nabi dan Rasul, kemudian wafat. Ini sebenarnya panjang banget ya Ustaz ya. Betul. Tetapi yang sangat mungkin bisa kita ambil dari mana nih akhlak Rasul itu, karena kalau semuanya itu tidak ada yang terbuang, mulai tidur sampai tidur kembali, Rasul mengajarkan seperti itu. Iya, betul. Kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan memang wajib mencintai Rasulullah, karena Rasulullah lah yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan Rasul juga yang akan menjadi saksi kita, dan semuanya itu luar biasa Ustaz. Nah, memahami ketika perkembangan zaman semakin maju, kemudian alat komunikasi sudah dipegang sama anak, ini semakin bukan khawatir apa fakta yang terjadi, deklarasi akhlak itu terjadi. Ini beberapa media anak tega kepada orang tuanya, bukan lagi dengan ucapan kalau dalam Al-Quran ya, tetapi ini benar-benar perilakunya sudah semanauzubillah. Nih. Nah, kita sebagai yang berkewajiban meniru, mencontoh, melakukan akhlak Rasulullah dalam implementasi akhlak Rasul, seperti apa nih
kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Eh, ada sebuah hadis yang apa ya? Kurang lebih 15 abad yang laluan lah gitu ya. Kata Nabi, rubba akhillaka lam talidhu ummuka wa rubba aduwilaka waladathu ummuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari perut ibumu, dan betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu sendiri gitu ya. Menarik hadis ini karena ada dua pesan dari pesan Rasulullah ini, betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari perut ibumu. Itu dalam Islam ada istilah ikhwatun khalis, ikhwatun mukhalatah. Ikhwatun khalis ini saudara yang murni karena ada ikatan akidah ya. Mukhalatah saudara campuran karena ada campuran darah, hubungan nasal. Nah, dan betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu sendiri. Realita yang terjadi saat ini itu terjadi, padahal ini disampaikan oleh Nabi beberapa abad yang lalu gitu. Keluarga saudara bisa menjadi musuh, orang tua bisa menjadi musuh. Anak lagi tidak mengedepankan nilai-nilai akhlak kepada orang tuanya. Bukan sekedar hanya mengatakan saja gitu ya, tapi sekarang ada pembangkangan yang lain, bahkan sampai kepada fisik, bahkan sampai kepada nyawa kan seperti itu. Ini betul-betul bukan penurunan akhlak lagi gitu ya. Jadi kehancuran akhlak ketika ini bisa juga efek daripada HP ini, konten-konten yang bisa di dalamnya itu ada konten yang radikal, konten yang mampu membangun pola pikirnya gitu ya, sehingga terjadi pemberontakan terhadap anak-anak itu. Ini berat sekali gitu ya. Di dunia pendidikan ini sangat sulit sekali untuk saat ini. Karena apa? Karena di dunia pendidikan kita akan dihadapkan dengan lingkungan anak-anak yang berbeda nanti, punya lingkungan. Orang tua juga sama begitu, sehingga ini perlu di dalam sistem perusahaan ada namanya TQM, Total Management Quality gitu. Di situ yang bisa saya ambil, memberikan perubahan pendidikan terhadap akhlak itu harus terus-menerus. Terus-menerus, strateginya dengan berinovasi, apakah dengan melakukan audiovisual, kemudian dengan melakukan sekarang kurikulumnya ada kurikulum P5, itu lebih kepada praktek gitu ya, praktek dalam kehidupan sehari anak-anak, sehingga otaknya itu tidak bisa diam. Dan ini memang mereka tidak bisa dipisahkan dari ini, tetapi memang itu perlu di-manage gitu ya. Perlu di-manage pendidikan di rumah maupun dari sekolah. Walaupun nanti ada solusi-solusi yang lain bagaimana cara mengimplementasikan akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari, itu memang salah satunya harus pertama dari rumah ya. Jadi rumah itu kan al-madrasatul ula. Jadi kalau rumah tidak mencontohkan yang baik dari ayahnya, dari ibunya, anak-anak juga akan mencemooh orang tuanya seperti itu. Atau di sisi lain, anak bisa menjadi objek yang terhukum, anak bisa berontak juga gitu ya. Nah, ini strategi mendidik di rumah maupun di sekolah ini harus diperbaiki untuk menstabilkan emosional anak gitu ya. Jadi kecerdasan akhlaknya itu perlu dilakukan secara baik dengan teknik-teknik tertentu ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat ternyata memang sebelum kita anak tersebut mengawali pendidikannya di PAUD, di TK, kemudian di SD dan seterusnya, memang pertama itu akhlak seorang ibu, Betul. orang tua ya, Dari rumah. Jadi madrasah itu aula, akhlak seorang ibu bapak, dan memang jangan berharap ketika kita ingin menjadikan anak kita soleh, soleha, sementara berarti perubahan dari keluarga dulu yang mesti awal itu ya, Ustaz ya? Betul. Ya. Yang mesti dirubah. Nah, dan ini sangat menarik ketika kalau dibandingkan dulu orang-orang tua kita yang sangat soleh dan soleha, padahal memahami agamanya terbatas, tetapi ketika menerapkan adab, sopan santun, ini luar biasa nih Ustaz nih. Namun saat ini memang mungkin hal-hal yang menarik yang harus
diangkat kembali, dipiralkan kembali nih kebiasaan-kebiasaan seorang tua yang soleh dan solehah itu sendiri. Nah, ketika berbicara Rasulullah SAW, tentu jadi tuntutan bahwa akhlak dari yang kecil aja yang kita terapkan, bagaimana adab makan, bagaimana ketika masuk WC, bagaimana ketika duduk, bagaimana itu banyak pakai baju dan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, ini salah satu tantangan, Ustadz. Tantangan bagi kita, terutama sebagai orang tua dan juga mungkin seorang pendidik ya. Nih seperti apa mungkin hal-hal yang memang harus menjadi dasar nih dari pendidikan madrasatul aula itu sendiri, Ustaz. Betul ya. Baik. Mau tidak mau, ketika sebuah keluarga membangun keluarga, kedua-duanya harus siap segalanya. Maka di dalam fikih nikah itu ya, ada persiapan sebelum nikah. Pertama adalah persiapan ruhiyah, yang kedua adalah persiapan ilmiah, yang ketiga persiapan jasadiah ya. Kenapa persiapan ruhiyah harus ada dalam sebuah rumah tangga? Dia akan dihadapkan dengan gelombang yang sangat dahsyat gitu ya. Maka ruhnya itu harus kuat ya. Gelombang dari kanan, dari kiri, dari mertua, dari orang tua. Kemudian yang kedua persiapan ilmiah. Nah, kenapa ini perlu ada persiapan ilmiah? Karena nanti setelah menikah itu akan memiliki anak, gitu kan? Akan memiliki anak. Nah, lantas mau diapakan ini anak, cara mendidiknya? Apakah diserahkan ke PAUD? Tidak juga, gitu ya. Nanti diminta pertanggungjawaban loh orang tua di akhirat, bukan ke PAUD-nya kan gitu. Persiapannya sampai di mana? Misalnya psikologi anaknya bagaimana memahami tarbiyatul auladnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai hanya bisanya nambah anak tapi ngasih pendidikan tidak gitu ya. Makanya ini persiapan yang belum menikah, yang harus dipersiapkan adalah persiapan ilmiahnya. Keilmuannya itu harus dikedepankan. Belum nanti menghadapi anak pendidikan ketika anak-anak tidak mau sholat. Ini bagaimana caranya gitu ya. Nah makanya al-madrasatul ula ini sangat penting di rumah. Punten, contoh saya dulu sebelum ke masjid dididik membaca Al-Quran itu di rumah dulu. Di rumah itu kan metodenya asal gaplok aja gitu kan sama ayah gitu ya. Tuh bisa cepret, tuh bisa dicepret tuh kan. Tapi akhirnya kan bisa. Kamu sebelum bisa jangan ke masjid. Bisa dulu di rumah gitu ya. Di rumah sampai setelah bisa ke masjid. Yang lain baru belajar, saya mah sudah kemana gitu ya, gitu ya. Kan begitu. Ini gambaran dua orang tua misalnya. Orang tua yang satu, ya, dia menitipkan ke masjid betul-betul masih nol gitu. Sementara ayah itu menitipkan saya ke masjid, itu sudah selesai Al-Quran gitu ya. Nah sehingga alhamdulillah dari situ sampai sekolah dapat beasiswa saya SMP nggak bayar saya itu karena dari masjid gitu ya. Karena setiap ada lomba itu dapat beasiswa kan seperti itu. Ini salah satu bukti nyata ketika rumah dijadikan sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama, kemudian orang tuanya faham atau apalagi baca Al-Qurannya sudah mantap, keilmuan agamanya mantap, didik dulu di rumah, baru silahkan ke sekolah kan gitu. Sehingga bagi anak-anak orang tua itu di rumah adalah orang tua kandung, sementara di sekolah adalah gurunya. Yang dihadapkan saat ini untuk menstabilkan kecerdasan akhlaknya itu harus berhadapan dengan sistem yang dibangun di rumah masing-masing. Di rumah nama itu di sekolah agak kurang klop kan gitu ya. Tapi ada juga orang tua yang memahami itu. Yang memahami itu lebih mudah mengkondisikan anak-anak. Jadi pembentukan karakter, pembentukan akhlak ini harus bergaining antara orang tua dengan sekolah gitu. Makanya di pesantren saya itu sistemnya saya rubah, jadi tidak ada istilah lebih tinggi lebih rendah. Jadi seperti piramid saya jatuhkan gitu ya, sehingga satu sejajar, sekolah dengan orang tua sejajar. Jadi sama-sama penasehat, sama-sama sebagai pendidik. Jadi untuk saat ini untuk pembentukan akhlak ini perlu ada kerjasama.
Kalau dengan orang tua dulu kan mungkin hambatannya agak kurang ya, karena anak-anak tidak berinteraksi dengan ini HP gitu ya. Dulu mah seperti itu. Kalau sekarang kan lain lagi ceritanya. Maka strateginya dirubah. Baik, ketika kita berbicara implementasi akhlak Rasulullah SAW, ini luar biasa. Tidak akan pernah habis. Betul. Betul, karena memang ketika kita akan membanding-bandingkan apapun, salah satu figur yang harus dicontoh hanya Rasul. Betul. Ya. Dan ketika kita ingin melangkah lebih jauh dalam bertasawuf, Rasulullah yang menjadi contoh yang pertama. Ini memang mudah dan memang juga sangat munal pahala ya Ustaz ya. Leres. Munal pahala karena semuanya jadi ibadah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari implementasi Rasulullah SAW di Mutiara Pagi hari ini seperti apa Ustaz? Baik, pertama ittiba'i Muhammad SAW, kita secara totalitas harus mengikuti ajaran Nabi gitu. Kalau setengah-setengah ya kita khawatir tidak begitu beriman kepada Rasul, makanya harus ittiba gitu ya. Jadi total gitu ya. Yang kedua, mari pesan-pesan dalam diri Rasulullah itu sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, kita implementasikan. Jangan dulu berbicara tentang negara Islam lah gitu ya. Tapi berbicara tentang bi'atul Islam, lingkungan yang Islami di rumah, itu libatkan profil-profil Muhammad di depan anak-anak gitu ya, dengan mengedepankan audio visualnya, nonton dan sebagainya. Ini loh akhlak yang baik seperti ini. Bahkan akhlak Rasul, para nabi dan Rasul pun itu yang sebelumnya harus diperkenalkan juga kepada anak-anak gitu kan. Dan itu bagian dari Ma'rifatur Rusul. Jadi mengenal Rasul-Rasul, akhlaknya pun mereka akhlak Nabi Adam juga bagus, Nabi Idris, akhlak siapa tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kan adalah orang-orang yang hanif gitu ya, orang-orang yang berakhlak. Kemudian disempurnakan oleh sosok yang bernama Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Dan dengan kekuatan akhlak itu kan mampu merubah dunia ya. Dan followernya sampai sekarang Nabi tidak ada yang menggantikan. Keren kan Nabinya. Luar biasa. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, implementasi akhlak Rasulullah marilah kita terapkan dari hal-hal yang kecil dan sangat mudah. Mungkin itu langkah awal. Kemudian berikutnya ya jadilah kita menjadi contoh yang terbaik bagi anak dan keturunan kita. Mutiara Pagi dari Bandung, kita lanjut kembali di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.